Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur dalam segala situasi bahwa Dia tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita sendiri, sebab Dia adalah Bapa yang baik dan kita adalah anak-anaknya. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan lewat suara pembalan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau hanya sejauh doa. Ketika kami datang mendekat kepada Engkau, Engkau selalu ada bersama kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus tolong kami. Ingatkan kami akan firman-firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam seri bulan Maret Tatanan, di awal minggu pertama dengan judul Tatanan Alam Semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Kita bersyukur bahwa Dia adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaannya, di mana semua makhluk, alam semesta, kehidupan kita, apa yang ada di alam semesta, menyaksikan kemurahan Tuhan, Sang Pencipta yang luar biasa, ajaib. Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan istrinya Hawa menjadi penolongnya di dalam tatanan, yaitu manusia ciptaan Allah. Luar biasa tujuan Allah dalam kehidupan manusia, manusia pertama. Namun oleh karena pelanggaran tatanan, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sehingga mereka dalam kehidupan mereka rusak gambar Allah dalam hidup mereka. Namun oleh kasih karunia Tuhan, kabar baik bagi seluruh umat manusia, pelanggaran manusia pertama Adam, namun oleh manusia kedua yaitu Yesus Kristus, di mana Ia lahir di dunia, Ia mati di kayu salib, Ia bangkit dari antara orang mati. Manusia kedua yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang menanggung segala dosa, segala maut, segala hukuman yang begitu luar biasa. Dan Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, sehingga kita tidak menanggung dosa tersebut. Namun Ia yang telah memikul dosa yang begitu hebat oleh kematiannya di atas kayu salib. Dalam waktu yang dekat kita memperingati kematian Yesus, yaitu Jumat Agung, dan pada hari Minggu kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Pelanggaran tatanan adalah pelanggaran yang serius. Tidak ada toleransi. Upah dosa adalah maut, dan dosa tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Namun kita bersyukur, Yohanes 3 ayat 16, kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak menerima hukuman dosa, namun ia memperoleh hidup yang kekal karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman tentu disertai dengan perbuatan. Dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita mau bertobat sungguh-sungguh. Dalam kehidupan kita, dalam tutur kata, perbuatan, hidup kita tidak sama lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Sesuai di dalam firman Tuhan, di 2 Korintus 5 ayat 17, kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah identitas kita sebagai manusia baru. Manusia baru di dalam Kristus. Dan di dalam firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
kita lahir kembali oleh kasih anugerah Allah, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita memperoleh hidup dan hidup yang kekal bersamanya. Di dalam kehidupan orang percaya harus disertai dengan perbuatan, yaitu tunjukkan iman kita lewat perbuatan-perbuatan kita sebagai orang yang bertobat, sebagai orang yang sudah terima Yesus, sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, terlihat, terbukti dari kehidupan kita sehari-hari. Kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa kita. Dia membawa kita kepada seluruh kebenaran, dan dia memproses hidup kita sehingga hidup kita mengalami buah-buah, di mana dalam kehidupan, apakah itu buah pertobatan, buah pelayanan, karunia-karunia roh di dalam hidup kita untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dan kita juga menghasilkan buah roh, di mana sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, di mana ada buah kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Untuk itu hidup orang percaya, manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sekalipun pelanggaran tatanan oleh manusia pertama, namun oleh kasih Yesus yang luar biasa sempurna, sehingga manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah Bapa di surga. Apa yang sudah hilang, yaitu kehilangan kemuliaan Allah, sesuai dengan Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa yang sudah hilang, yaitu kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan hubungan dengan Bapa di surga, manifestasi kehadiran Allah yang tidak dapat dinikmati oleh manusia. Namun oleh kebenaran dalam Yesus Kristus, penebusan oleh Kristus Yesus, sehingga kehadiran Tuhan dipulihkan dalam hidup kita. Manifestasinya yaitu damai sejahtera, sukacita, kebenaran ada di dalam hidup orang percaya. Dan manusia yang kehilangan identitasnya ditemukan kembali di dalam Yesus Kristus. Untuk itu kita manusia, tidak ada seorang pun bisa membanggakan dirinya, kehebatannya, kekuatannya. Tidak seorang pun bisa bermegah atas segala yang dia miliki, karena semuanya datang dari Tuhan. Dan apapun yang kita diizinkan, apa yang kita lewati, semua pun karena anugerah Tuhan. Kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Manusia bermegah hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ataupun kehebatan, ataupun kemampuan, dan semua yang ada adalah kasih karunia Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Suara Penggembalaan seri tatanan, judul untuk minggu ini adalah tatanan masyarakat, manusia yang dipulihkan, manusia yang dibenarkan oleh kebenaran, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Kita ditempatkan di masyarakat yang ada, tatanan masyarakat, di mana manusia yang telah jatuh dalam dosa. Namun kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ditempatkan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Apa sikap kita? Bagaimana kita menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Tuhan tempatkan umatnya, orang percaya, untuk menjadi garam dan terang. Dalam seri tatanan pada hari ini, judul Suara Penggembalaan, tatanan masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat terdiri dari unit kecil, yaitu keluarga. Pola keluarga, ada tatanan di dalam keluarga. Apabila tatanan itu sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, dipulihkan,
maka tatanan keluarga yang ada seharusnya sesuai dengan firman Tuhan. Namun apabila ada keluarga yang belum mengenal Yesus, belum hidup dalam kebenaran, maka yang terjadi adalah kekacauan. Yang ada terjadi adalah perpecahan. Namun kabar baik adalah Yesus Kristus datang untuk memulihkan keluarga. Tatanan masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Kita akan bahas tentang tatanan masyarakat. Poin yang pertama adalah keluarga. Kita buka di dalam firman Tuhan, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Tatanan dalam hubungan anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Di dalam tatanan keluarga, ada suami, ada istri, ada bapak, ada ibu, ada anak. Di dalam konteks ini, kita lihat istri-istri memegang peran di mana dikatakan, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bagi istri-istri yang mempunyai suami yang belum di dalam Tuhan, lewat kehidupanmu menjadi contoh teladan dalam perkataan dan perbuatan akan memenangkan suamimu yang belum kenal Tuhan Yesus. Sekalipun dia orang Kristen, tapi kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, maka dapat dimenangkan lewat kesaksian kehidupan seorang istri. Mari, seorang istri, kita mengambil sebuah sikap untuk mentaati tatanan di dalam keluarga. Ayat 19, suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Beraneka ragam corak istri. Ada istri yang cerewet, ada istri yang materialis, ada istri yang berbagai macam istri. Namun firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Lewat suami-suami yang saleh, suami-suami yang takut akan Tuhan, suami-suami yang mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi gerejanya, mengasihi tubuhnya. Untuk itu kita yakin percaya, istri-istri model semacam apapun, Tuhan akan jamah sehingga mereka dapat dimenangkan. Untuk itu, apakah istri, apakah suami, semuanya mempunyai bagian tatanan di dalam keluarga. Dan poin berikutnya di dalam ayat 20, anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, anak-anak adalah bagian dalam keluarga, dengan orang tua yang beraneka ragam, dengan sifat karakter yang berbeda-beda. Namun anak-anak belajar sungguh-sungguh dalam tatanan keluarga, yaitu menghormati orang tuamu di dalam Tuhan. Walaupun kita mungkin sebagai anak tidak setuju dengan semua pendapat dari orang tua, namun sebagai anak kita tetap belajar untuk menghormati dan mentaati, asalkan tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Yesus Kristus Tuhan, Dia atas segala yang ada, yaitu kebenarannya yang harus kita taati. Apabila ada orang tua
yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, menyuruh anaknya menyembah berhala ataupun mencari dukun dan sebagainya. Maka anak yang sudah hidup dalam kebenaran memilih untuk takut akan Tuhan. Dia memilih takut akan Tuhan, berarti dia tidak akan menyembah berhala. Dia tidak akan melanggar titah-titah Tuhan. Karena tatanan kerajaan Allah, kebenarannya melampaui semua yang ada di bumi ini, yaitu pelanggaran manusia yang tidak di dalam kebenaran. Kita harus memilih taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sebagai seorang ayah, sebagai ibu, dalam kehidupan kita, banyak kali perkataan kita sering menyakiti anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita. Namun, tidak harusnya sedemikian. Karena firman Tuhan mengajari kita dengan perkataan kita membangun anak-anak yang Tuhan percayakan. Apakah anak-anak di dalam keluarga kita ataupun anak-anak rohani yang Tuhan percayakan? Mari pakai kesempatan untuk membimbing, mengarahkan, mendorong supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Tapi jangan sakiti mereka. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ada hikmat Tuhan atas bapak-bapak bagaimana untuk mendidik anak di dalam kebenaran. Kita lihat di Ulangan pasal 6, di mana bagaimana keluarga Israel mereka mendidik anak-anak mereka di dalam kebenaran. Orang tua, di mana ayah dan ibu diberi kesempatan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kita lihat di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tatanan di dalam masyarakat, unit yang terkecil adalah keluarga. Keluarga di dalam Tuhan, kita wajib untuk mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan Sang Pencipta, hidup di dalam kebenarannya lewat contoh kehidupan kita sebagai orang tua. Anak-anak yang Tuhan percayakan, bukan hanya kita ajarkan mereka di ruang kelas, tetapi kita mengajar, mendidik mereka. Mengulang-ulang kita sampaikan, apakah kita sedang duduk di rumah kita, dalam perjalanan, berbaring, sedang bangun. Bahkan kita mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, lambang di dahi, menuliskan pada tiang pintu rumah, pada pintu gerbang. Berarti di mana saja, kapan saja, kita berulang-ulang menaburkan kebenaran firman yang kita orang tua harus hidupi. Kalau kita tidak hidupi kebenaran yang kita sampaikan, maka firman Tuhan yang ditaburkan, seringkali anak-anak tidak bisa menerimanya. Karena mereka tidak melihat contoh teladan orang tuanya yang tidak hidup di dalam kebenaran. Sangat sulit bagi anak-anak untuk melihat kesaksian orang tua yang tidak menjadi contoh. Apa yang disampaikan dengan apa yang diperbuat tidak sinkron. Sehingga anak menjadi bingung, sehingga anak menjadi tawar hati, dan anak menjadi lemah.
Untuk itu, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam tatanan masyarakat, yaitu yang unit terkecil adalah keluarga. Kita membangun keluarga di atas mezbah, yaitu Kristus sebagai landasan. Kita membangun kehidupan doa, kehidupan penyembahan, bahkan melayani Tuhan. Bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, tapi aku dan sisi keluargaku beribadah kepada Tuhan, melayani Dia dan pekerjaannya. Jadi di dalam konteks keluarga yang dipulihkan, tidak ada konteks hanya ayah melayani. Mungkin saja memang ayah atau ibu mereka melayani di umum ataupun di publik. Namun anak-anak diajarkan untuk mendukung di dalam doa, melayani lewat doa, dan juga memberikan dorongan bagi orang tua mereka. Untuk itu setiap anggota keluarga mempunyai peran penting untuk bersama-sama melayani Tuhan. Aku dan sisi keluargaku. Di dalam setiap berkat untuk pernikahan, saya mengingatkan kepada pasangan suami istri yang nantinya juga diberkati dengan keturunan, sehingga mereka membangun keluarga mereka di atas kebenaran, di atas firman Tuhan. Dan kita yakin percaya, maka anak-anak yang Tuhan percayakan, mereka bertumbuh sehat, menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun berada. Semuanya konteks tatanan, yaitu keluarga sebagai unit yang kecil. Kita masuk di bagian yang kedua, tatanan masyarakat. Di bagian yang kedua adalah dalam perekonomian. Tentu hidup dalam bermasyarakat ada namanya perekonomian. Kondisi keuangan yang ada, khususnya di hari-hari ini, masa pandemi yang ada, sehingga ekonomi, keadaan keuangan yang ada menghimpit dan tidak banyak orang menjadi lemah di dalam iman mereka dalam menghadapi kenyataan hidup yang begitu sulit. Perekonomian. Kita akan lihat tatanan masyarakat lewat perekonomian. Kehidupan Yusuf menjadi contoh teladan. Sekalipun ia dibuang, dia difitnah, dia dilupakan, namun Tuhan sudah memilih dia menjadi berkat dalam perekonomian bangsa Mesir, bahkan juga untuk kaum keluarganya. Kita lihat di Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai ayat 9. Dalam perekonomian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara terkasih, di dalam Tuhan Yesus kita lihat kehidupan Yusuf dalam proses perjalanan hidupnya yang difitnah maupun juga dilupakan. Namun Tuhan yang memanggil dia, membawa dia ke istana Firaun, dan dia menjadi berkat untuk perekonomian bangsa Mesir dan bahkan untuk keluarganya juga. Kita lihat di ayat 6, kita lanjut. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Adalah tahun kekeringan yang begitu dahsyat. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Kamu itu adalah saudara-saudara Yusuf. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa, yaitu Yakub, ayahnya Yusuf, yang mengira bahwa anaknya sudah meninggal. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu,
Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Luar biasa. Dalam himpitan proses kehidupan yang ada, Yusuf, Tuhan tempatkan dia di Mesir dengan tujuan Allah. Tujuan Allah untuk menolong keluarganya, sehingga mereka mendapatkan makanan di musim kekeringan. Bahkan Mesir, tanah Mesir yang ada, Tuhan sudah memakai orang benar, orang yang percaya kepada Allah Israel, yaitu Yusuf, untuk memberi makan bagi kaum yang ada, bagi bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa lainnya yang datang di musim kekeringan yang ada. Untuk itu, saudara terkasih, di dalam perekonomian, apabila Tuhan memanggil engkau di dalam usaha, dalam dunia perdagangan, di marketplace, Tuhan mengurapi engkau untuk menjadi berkat. Dengan ide strategis yang ada, Tuhan tempatkan engkau di mana engkau berada, sehingga engkau menjadi berkat. Untuk perekonomian keluargamu, untuk perekonomian, untuk komunitasmu, menjadi saluran berkat. Tatanan di dalam masyarakat, yaitu dalam perekonomian, Tuhan memberkati umatnya untuk menjadi berkat. Maupun seperti Yusuf menyediakan pangan, di mana dalam musim kekeringan dibutuhkan, maka ada pangan yang diberikan. Maka untuk itu ada sebagian yang dipanggil Tuhan untuk menyiapkan lumbung Yusuf. Ya, istilahnya lumbung Yusuf, menyediakan makanan, menyediakan kebutuhan dalam masa ekonomi yang sulit. Maka anak Tuhan dapat membuka lumbung Yusuf, memberkati lingkungan yang ada, kotanya, bahkan bangsanya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam hal ekonomi kita semua membutuhkan. Namun kita ingat tatanan masyarakat dalam perekonomian, kita diberkati untuk memberkati. Kalau kita dipercayakan dalam hal ekonomi, diberkati, maka kita juga wajib untuk ingat menolong sesama kita yang sedang membutuhkan. Kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk mengulurkan bagi mereka yang sedang membutuhkan. Kalau kita tidak bisa menolong 100 orang, mungkin kita bisa menolong 10 orang. Kalau kita tidak bisa menolong 10 orang, mungkin kita bisa menolong 1 orang. Mari saudara, ambil kesempatan di masa pandemi yang ada, yang belum berakhir total, namun kita tetap mau menjadi berkat buat sesama kita. Kita lanjut di bagian yang ketiga, tatanan masyarakat. Di bagian yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah yang ada, apakah pemerintah yang takut akan Tuhan, ataukah pemerintah yang tidak mengenal kebenaran, maka kita sebagai anak Tuhan wajib menjadi saksi. Apa tatanan di dalam pemerintah yang ada? Kita lihat Tuhan menghendaki sebuah kejujuran, menghendaki sebuah transparan di dalam komunikasi dalam kepemerintahan yang ada, sehingga dapat menolong masyarakat yang berarti dengan sungguh-sungguh. Program-program yang dilakukan semuanya untuk membangun masyarakat yang ada, kota, bangsa yang ada. Mari kita lihat di Nehemia, di dalam bagian yang ketiga ini, yaitu pemerintahan. Nehemia pasal 5 ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka
40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Begitu luar biasa tatanan masyarakat. Bagian yang ketiga yaitu pemerintah. Nehemia diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda. Dia mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan, kebijakan yang ada. Namun satu hal, prinsipnya adalah takut akan Allah. Takut akan Tuhan berarti tidak berbuat dosa. Apa yang dia lakukan sebagai bupati demi untuk membangun masyarakat yang dia pimpin. Untuk itu kita sebagai orang percaya juga wajib untuk mendoakan, memberkati pemerintah kita yang ada di mana kita ditempatkan, pemerintah lokal, daerah, pemerintahan kota di mana kita berada, bahkan untuk Bapak Presiden kita yang kita hargai, hormati. Kita mendoakan Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil Bapak Ma'ruf Amin dan juga seluruh jajaran yang ada, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan takut akan Allah. Sekalipun mereka belum mengenal Yesus Kristus Tuhan, namun sebagai orang percaya wajib mendoakan mereka. Karena mereka mewakili apa yang Tuhan taruhkan untuk kesejahteraan kota atau bangsa kita. Kita lihat di Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Untuk itu raja-raja, pemerintah-pemerintah yang Tuhan tempatkan di berbagai negara dan bangsa, kita yakin percaya tangan Tuhan yang menjamah mereka, menggerakkan mereka dalam perjalanan kepemerintahan yang ada. Kita mendoakan sungguh-sungguh untuk pemerintahan kita, supaya sungguh-sungguh melakukan bagian mereka, tanggung jawab mereka untuk masyarakat dan kota dan bangsa. Bagian kita bukan mencela, bagian kita adalah memberkati. Kita lihat di 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Orang percaya di dalam tatanan masyarakat, yaitu pemerintah, kita wajib mendoakan pemerintah kita dan siapapun yang terpilih yang sedang duduk dalam pemerintahan yang ada. Kita yakin percaya Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah hati mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, kebijakan dan peraturan demi untuk pembangunan masyarakat yang sehat, adil, dan makmur. Kita lihat lagi contoh, yaitu kehidupan Daniel di dalam pemerintahan raja yang ada pada zaman tersebut. Kita yakin percaya Tuhan memakai Daniel. Tatanan di dalam pemerintah membutuhkan orang-orang yang jujur, takut akan Tuhan, yang hidup saleh. Kita lihat Daniel pasal 2 ayat 19 sampai 22. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya.
Daniel ditempatkan di kerajaan Babylon. Ya, kita tahu bahwa kerajaan tersebut kerajaan yang sangat tidak benar. Namun, di tengah-tengah orang tidak benar, Daniel tetap hidup sebagai orang benar. Dia tetap mencari Tuhan, Allahnya, Allah Israel, dengan tekun, dengan jam-jam waktu bersekutu yang rutin, dan dia lakukan karena dia takut akan Tuhan. Maka untuk itu, tatanan masyarakat, pemerintah, kita yang mungkin tidak menjabat apapun dalam konteks pemerintah kota kita, maka namun kita wajib untuk mendoakan, memberkati pemerintah yang ada, mendukung pemerintah yang ada untuk mensejahterakan rakyat kita. Dan kita juga apabila ditempatkan sebagai camat, bupati, ataupun jabatan-jabatan apa di dalam pemerintah, dari yang atas sampai yang terendah, di daerah maupun di kota, nah kita mempunyai kewajiban untuk hidup takut akan Tuhan seperti Nehemia maupun seperti Daniel. Di dalam apa yang kita sampaikan ini, kita lihat di Amsal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kebenaran hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus, di mana kebenaran ini mengangkat derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Sangat penting peranan orang percaya, entah itu di dalam keluarga, tatanan yang ada. Untuk itu kita membangun keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal perekonomian, kita tahu Tuhan memberkati kita, mempercayakan kita dengan sumber daya alam yang ada. Pergunakan sebaik-baiknya untuk memberkati lingkungan yang ada. Kita tidak hanya mengambil, tapi kita belajar untuk memberi, dan memberi. Baik apakah itu hutan, tanaman, ataupun alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya yang sudah Tuhan percayakan, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga lewat perekonomian, maka kota dan bangsa kita disejahterakan. Dan juga kita tahu bahwa tatanan masyarakat, di mana bagian yang ketiga adalah pemerintahan, di mana kita ditempatkan pemerintah yang ada, kita wajib untuk mendoakan. Apabila kita duduk di dalam pemerintahan yang ada, berarti kita juga mempunyai kebijakan, mengambil keputusan yang sungguh-sungguh demi untuk rakyat, demi untuk membangun bangsa. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam suara pembalahan hari ini, pola yang ada dalam tatanan yang ada, baik keluarga maupun juga perekonomian dan juga pemerintah. Dan masih ada lagi bagian-bagian lain yang akan kita bahas lagi setelah ibadah Paskah minggu depan. Ya, kita akan lanjutkan untuk tatanan masyarakat ini. Ada beberapa bagian lagi yang akan disampaikan. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan wawasan bagi kita untuk sungguh-sungguh menghargai tatanan dalam keluarga, pemerintah, maupun juga perekonomian yang ada. Sebagai penutup dalam firman Tuhan, kita renungkan kembali tatanan masyarakat, baik itu keluarga, perekonomian, maupun pemerintah yang ada. Kita perhatikan bahwa ada tujuan Allah di dalam setiap tatanan yang ada. Ada tujuan Allah yang harus digenapi di keluarga,
dalam perekonomian yang ada maupun masyarakat. Dan juga di dalam tatanan masyarakat, kebenaran firman menjadi standar orang percaya. Di mana firman Tuhan, berdasarkan firman, kita mengambil setiap keputusan, baik untuk keluarga kita, perekonomian, maupun untuk pemerintah yang ada. Dan juga pertolongan Roh Kudus sangat nyata di dalam kehidupan orang percaya. Hal-hal yang alam di sekitar kita maupun hal-hal yang supernatural, yang di luar, di mana manusia terbatas, namun Allah kita tak terbatas. Apa yang tidak kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar ataupun terpikirkan, Tuhan nyatakan itu. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Biarlah bagian pertama di mana seri pola yang ada, baik untuk keluarga, pemerintah, dan perekonomian yang ada. Kita akan lanjutkan lagi setelah Paskah dengan beberapa bagian di dalam tatanan masyarakat. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Kalau Engkau tempatkan kami dalam masyarakat di mana kita berada, unit yang terkecil adalah keluarga. Biarlah keluarga kami menjadi saksi, bahkan kami juga dalam perekonomian dapat menjadi berkat buat sekeliling kami, masyarakat yang ada, bahkan memberkati keluarga kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur pemerintahan yang ada. Kami ucapkan berkat buat Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan juga seluruh jajaran yang ada. Engkau yang menetapkan langkah-langkah mereka mengambil keputusan, kebijakan, peraturan dalam musim masa pandemi ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Terima kasih Bapak, pekerjaan mereka tidak mudah. Biarlah tatanan juga dalam perekonomian yang sehat dapat memberkati bangsa ini, bahkan memberkati yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pemerintah yang jujur, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pergumulan umat jemaat-Mu, Engkau tolong, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami berseru kepada Engkau, baik kesehatan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan hatinya, yang meminta arahan tuntunan Roh Kudus, Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.